fokus ke lilin. Oke. Tarik nafas lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, relax. Tarik nafas yang dalam. Keluar lewat mulut. Oke. Sekarang fokus ke lilinnya. Semakin dirasa lilin tersebut membuat fokus tubuhnya semakin lama semakin nyaman, lebih rileks, lebih tenang dari sebelumnya. Pertahankan posisi badannya, tetap buka matanya, badannya seseimbang mungkin, tetap buka matanya, fokus, lebih fokus dari sebelumnya, dan badan Anda menjadi lebih tegap dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Sekarang Anda bisa mengungkapkan apapun yang ada dalam pikiran Anda, dalam hati Anda menjadi lebih real. Dalam hati Anda, tidak ada yang disembunyikan dalam pikiran dan hati Anda. Semuanya menjadi lebih jujur, lebih nyata dari sebelum. 1, 2, dan 3, lebih jujur lagi. Oke. Boleh pertahankan badannya di sebelah sini. Oke. Silakan Uya, bisa ditanya. Oke. Apakah kamu memang merasakan ada hal yang panas yang ada di dalam tubuh kamu atau diri kamu? Ada sih. Ada? Iya, Sudah lama merasakannya atau baru malam ini? sudah lama. Sudah lama? Oh, jadi kamu sadar itu? Sadar. Oke. Gini, saya penasaran gitu, karena banyak wanita yang sebetulnya lebih suka dengan lelaki yang bertanggung jawab, lelaki yang baik. Menurut kamu teman tapi mesra itu bagaimana? Justru wanita tuh kan kebanyakan pengennya diikat, diseriusin, ada status. Ini kamu justru mengarahkan ke kayaknya hubungan tuh nggak usah pakai ikatan gitu. Iya, Mas Uya, saya memang, kenapa saya jadi kayak gini? Karena dulu saya memang punya masa lalu yang benar-benar dari awal saya rumah tangga, itu saya nggak pernah yang namanya ngerasain kebahagiaan. Semenjak saya rumah tangga, saya selalu yang banting tulang nyari nafkah. Dan pengalaman saya pernah, saya sempat nggak dijemput pulang kerja. Itu sampai ada kali 10 jam saya nunggu. Nggak dijemput sama siapa? Sama suami saya dulu. Pas saya pulang, suami saya lagi berhubungan sama selingkuhannya itu. Di rumah kamu? Di kamar saya. Dan saya sempat menghilang waktu itu. Ada 1 tahun saya juga itu udah punya anak, saya tinggalin anak saya, Mas Uya. Suami kamu tahu waktu kamu pergokin apa enggak? Dia tahu, dan saya sempat ngomong, dan selingkuhannya itu nggak cakep-cakep banget lah ya kan. Nggak cakep-cakep banget. Oke. Terus saya 1 tahun hilang, saya sempat sakit, dan 1 tahun saya sakit itu saya ngerasain sendiri. Dia pun nggak nengokin saya dirawat sampai badan saya habis. Ternyata kata mama saya bilang, kamu masih muda, nggak usah terlalu dipikirin gitu kan, masih banyak yang mau sama kamu. Pas saya diajak, ternyata memang suami saya itu memang dipantek sama selingkuhannya itu. Di gitu. apa? Kayak diguna-guna biar nurut sama Kata siapa? selingkuhannya. Saya sempat ke tempat saya dulu. Oke. Saya sempat muntah-muntah, dan muntahnya saya itu kayak apa sih, darah campur kayak cacing kremi gitu, Mas Uya. Menurut kamu apa itu? Ya dari kiriman dari selingkuhan suami saya itu. Oke. Terus kamu cerai apa bertahan? Aku cerai, cuma suami saya ini kan orang pelayaran. Jadi dia punya prinsip, kan saya lemah sama anak kan. Jadi dia bilang, gua nggak mau ngurus surat cerai gitu kan. Ya. Yang ngurus lu aja, kalau misalkan lu nggak mau ngurus anak lu sama gue gitu kan. Cuma saya kalau nggak ada anak, saya kerja buat apa kalau nggak buat anak gitu kan. Jadi saya sampai hari ini digantungin sama dia gitu. Jadi saya juga berusaha nyari uang itu untuk ngurus surat cerai. Jadi sampai sekarang belum cerai? Belum. Tapi kamu sempat dekat dengan berondong-berondong? Iya. Jujur, saya mau tanya sama kamu. Kamu menikmati atau tidak dekat dengan berondong-berondong itu? Jujur. Menikmati. Jadi ada salah satu berondong memang yang udah sayang banget sama saya. Apapun yang saya minta, dia kasih. Bahkan dia juga tahu saya punya anak. Dan dia janji sama saya bakalan mau ngurus surat-surat perceraian saya sama suami saya. Apa yang membuat berondong itu kok, atau berondong-berondong itu tepatnya, kayak seolah-olah tunduk sama kamu? Kamu melakukan apa? Oke, nggak apa-apa. Kalau belum mau ngomong nggak apa-apa. Oke, gini. Oke, saya masih tertarik dengan kata memanfaatkan. Tadi kau bilang memanfaatkan mereka. Selain materi, apa lagi yang kamu nikmati dari itu? Saya juga sempat pernah berhubungan juga sih. Pernah apa sering? Sering.
saya sempat pernah jadi OB. Dan manajer saya sempat nggak yakin, apa iya kamu mau jadi OB dengan penampilan kamu kayak gitu? Dia bilang. Saya sempat dikelecehin juga sama dia. Dilecehin? Dilecehin, sempat saya hampir kayak dipelecehkan gitu di toilet gitu. Diapain? Ya, itu kan. Kamu menikmati? Enggak, saya langsung tampar, udah itu saya besoknya resign, saya balikin seragam. Karena manajer itu bukan berondong? Bukan, dan dia duda anak satu. Oke, jadi kesimpulannya kamu kalau bukan berondong, kamu nggak suka, tapi kalau berondong kamu nikmati? Iya. Karena memang terus terang saya nikah muda, Mas Uya, dan saya rasa masa muda saya kurang. Gitu. Jadi saya seperti itu, satu, saya frustasi, tekanan batin juga, saya udah banting tulang, bantu ekonomi suami saya, tapi ternyata suami saya mengkhianati saya seperti itu, jadi saya larinya seperti itu. Sampai sekarang belum cerai? Belum. Oke, Karena anak-anak sama siapa? anak sama saya, Umur berapa? umur 10 tahun. Aduh. Begini, Arbi, Ya, kelihatannya dia mengatakan unek-unek, tapi saya masih merasa ada hal yang belum dia katakan. Bukan dia berbohong, cuma dia belum katakan. Mungkin kamu lakukan sesuatu lagi mungkin untuk membuka energi-energi lain dalam tubuh Feby. sebenarnya tadi Feby berbicara pun sudah ada energi-energi yang keluar sebenarnya. Iya. Makanya ada beberapa hal yang dia sampaikan itu real dari dalam hati dia dan pengalaman dia di masa lalu. Ketika berbicara tentang kenikmatan, berarti ada sesuatu yang menarik di diri Feby ini. Entah itu dari segi wajahkah, ataukah penampilan, atau ada beberapa anggota tubuh yang mungkin dipasangi beberapa benda. Saya mau tanya sekali lagi sama kamu, lihat saya. Apa yang kamu lakukan sama laki-laki atau berondong-berondong itu sampai mereka takluk sama kamu? Saya sempat merasakan mistis juga, Mas Uya. Di rumah saya sendiri, saya itu kayak disetubuhin sama jin. Memang saya ada pasang di badan sih. Ada pasang apa? Susuk gitu. Susuk, yakin? Iya. Oke. Pernah merasa disetubuhi sama jin. Dan dia juga mengaku kalau pasang susuk. Kalau begitu, sekarang saatnya kita panggilkan expert kita, seorang indigo, Rudy. Oke, malam Rudy. Jadi tadi di depan kita ini sudah ada Feby dan dia adalah wanita yang ya menarik sih, ceritanya menarik sekali. Dia menikmati hubungannya dengan berondong-berondong setelah dia dikhianati oleh suaminya. Dia melihat suaminya sendiri selingkuh dengan orang lain di kamarnya sendiri. Dan dia juga mengaku kalau dia pokoknya ini saya justru lebih tertarik kalau mendengar ini langsung dari Rudy. Kayak saya merasakan sesuatu yang di wajahnya. Kayak sesuatu apa ya? Energi yang menarik. Boleh saya pinjam tangannya? Kamu hyper. Ada makhluk tinggi besar, tinggi tidak besar sih, seperti kurus. Kurus? Pernah dengan dia. Warnanya hitam. Ini bukan manusia ya? Bukan, sejenis seperti begu ganjang. Begu ganjang, oke saya baru dengar tuh. Dan makhluk itu yang membuat makhluk itu bagi dia adalah yang paling nikmat di antara semua pria yang pernah tidur dengan dia. Dan itu yang membuat dia ketagihan dan dia berusaha mencari siapa pria yang bisa memuaskan dia yang lebih daripada makhluk itu.